Halo semua, sebelum menonton video ini, jangan lupa like, bagikan video ini, meninggalkan komentar dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan pembahasan sejarah Simalungun lainnya. Mengenal sejarah dan tradisi lisan kerajaan Purba Papak Simalungun dari buku, Sejarah Etnik Simalungun, penerbit, IPB Press tahun 2024. Mula-mula daerah ini adalah kekuasaan dari Kerajaan Panei Marga Purba Dasuha. Wakil Raja Panei di sini adalah Tuan Simalobong Purba Dasuha, istananya terletak di Pamatang Purba. Tuan Simalobong menjemput putri Raja Siantar Damanik menjadi permaisurinya. Kekuasaan sebagai yang dipertuan di daerah ini selanjutnya beralih ke seorang pemburu yang dalam tradisi lisan disebutkan datang dari Papak di Tanah Dairi. Raja pertama Purba berasal dari Tanah Papak. Dia adalah seseorang dari marga Purba, yang hidup dari berburu. Dia pernah berada di daerah Sidikalang di Tuntung Batu untuk berburu dengan menggunakan sumpit untuk menembak burung, walaupun binatang itu tidak mati. Pemburu mengikuti mangsanya, sampai dia tiba di Nagur Raja, sebuah kampung yang pada masa lalu termasuk Nagur dan kini di bawah raya. Di sana dia tidak lagi melihat burung itu. Dia memasuki kampung dengan menyebut diri sebagai Parultop-Ultop, yakni pemburu dengan sumpit. Ultop adalah sumpit, dibuat dari jenis bambu yang menghasilkan alat ini, disebut bulu ultop. Tuan Nagur Raja menerimanya dengan baik dan membiarkannya berburu burung. Karena Parultop-Ultop bertindak baik, Tuan Nagur Raja secara tiba-tiba memberikan putrinya untuk dinikahi. Beberapa saat setelah perkawinan, ketika dia berburu kembali, dia mendadak melihat burung tuntung batu kembali sehingga dia mengikuti hewan itu. Di sebuah tempat, Pamatang Purba sekarang, dia kehilangan burung sasarannya itu. Oleh karena itu, di sini, di hutan, dia membangun rumah dan dari situ dia mencoba menemukan hewan itu meski tidak muncul lagi. Setelah beberapa hari tinggal di sana, dia kembali ke Nagur Raja, tetapi muncul di kampung Simalobong. Di sini dia beberapa saat tinggal pada seorang petani yang menanam berbagai tanaman. Tuan Simalobong menikah dengan putri seorang kerajaan dari Siantar. Pernah mertuanya datang mengunjungi Tuan Simalobong. Dia disertai dengan adiknya, yang amat cantik. Ketika pada suatu hari mereka berjalan-jalan di luar kampung dan menemui Parultop-Ultop, putri itu mendapat kesan mendalam karena penampilannya demikian gagah dan sangat rajin dan pandai bercocok tanam. Putri itu bertanya buah apa yang akan dihasilkannya, dan juga suka memberikan sesuatu. Mereka saling belajar mengenal sampai mereka saling percaya. Segera setelah itu, putri itu kembali ke Siantar dan Parultop-Ultop kembali berburu dengan sumpitnya. Wanita muda ini tetap teringat pada Parultop-Ultop di Siantar dan meminta ayahnya agar pergi ke Simalobong, tetapi tidak bisa segera dilakukan karena takut ancaman perampok. Ketika ada beberapa wanita dari Siantar yang pergi ke Sipolha untuk membeli mengkudu, mereka juga pergi dengan harapan akan melihat Parultop-Ultop. Dengan maksud mengunjunginya, dia diikuti beberapa warga yang jauh lebih muda, dan akhirnya menemuinya ketika mereka membawa sayur dan buah-buahan di Pasar Tiga Langgiung, Purba. Ketika mereka saling bertemu, mereka bersama pergi ke ladang Parultop-Ultop dan menikahkannya. Semakin lama mereka tetap tinggal di ladang, semakin banyak pemukiman muncul, karena warga dari marga Purba di Tanah Papak, dari Siboro dan lain tinggal di sana. Akhirnya, Tuan Simalobong mendengar bahwa adik mertuanya menikah dengan Parultop-Ultop. Tentang hal ini dia sangat marah. Ini menjadi alasan Tuan Simalobong mengusirnya dari tempat tinggalnya, tetapi Parultop-Ultop menjawab bahwa dia tidak bisa buru-buru pergi dari sana, karena lahan ini adalah miliknya. Tuan Simalobong berkata tentang ini, apabila Anda berani bersumpah, saya juga mengalah dan engkau bisa tampil sebagai raja. Parultop-Ultop meminta waktu sebulan untuk mengambil sumpah ini, dia pergi ke Papak dan mendapatkan tanah dan air. Di suatu tempat bernama Tiga Runggu, tiga atau pasar di perbatasan Raya dan Purba, di mana banyak orang datang bersama-sama untuk berdagang, dia bertahan selama sebulan di depan sejumlah raja. Parultop-Ultop melakukannya setelah dia membuat bumi di bawah bulan dan air dalam labu, sejenis buah, dan setelah itu duduk, bersumpah bahwa tanah dan air tempat dia duduk menjadi miliknya. Sejak itu, tempat tinggalnya disebut Purba karena Parultop-Ultop adalah Raja Marga Purba. Setelah Parultop-Ultop selama beberapa saat tinggal di Purba sebagai raja, dua hulu balang bergabung dengannya yakni si Batenangnang dan Parhole Nasa Anduri dari marga Saragi Simarmata, keduanya dari Samosir yang memintanya untuk memasukkan sejumlah kampung di sekitarnya menjadi daerahnya. Pada hari itu, ketika orang berkumpul di Tiga Langgiung untuk berdagang,
Musuh menyerang yang melibatkan Siboro, Purbasaribu, Sipinggan, Huta Raja dan Bonggoron. Setelah peperangan ini, muncul kerajaan Purba dan Parultopultop menjadi raja pertama. Sekitar tahun 1850 muncul pertikaian keluarga di Purba antara Tuan Purbasaribu dan Tuan Hinalang dengan penguasa di Pamatang Purba perihal pajak buguan, yang semestinya dibayarkan penguasa kedua daerah ini kepada Tuan Purba di Pamatang Purba. Dalam pertikaian ini, turunan Tuan Purbasaribu meminta suaka ke Panei. Raja Panei menerima mereka di kerajaannya dan menempatkan para pengungsi ini di Panombeyan, kampung yang berdekatan dengan kampung raja di Pamatang Panei. Keturunan merekalah yang kemudian diangkat Raja Panei menjadi yang dipertuan di sini dengan gelar Tuan Panombeyan. Berikut silsilah raja-raja Purba seperti disusun oleh J.D. Purba dan Dekenan Purba berikut ini. 1. Tuan Raendan gelar Pangultop Ultop tahun 1515 sampai tahun 1560. 2. Tuan Rajiman tahun 1560 sampai tahun 1590. 3. Tuan Nagar tahun 1590 sampai tahun 1631. 4. Tuan Batiran tahun 1650 sampai tahun 1679. 5. Tuan Bakara tahun 1650 sampai tahun 1679. 6. Tuan Baringin tahun 1679 sampai tahun 1727. 7. Tuan Bonabatu tahun 1727 sampai tahun 1762. 8. Tuan Rajaulan tahun 1795 sampai tahun 1830. 9. Tuan Atian tahun 1867 sampai tahun 1904. 10. Tuan Hormabulan tahun 1830 sampai tahun 1867. 11. Tuan Randop tahun 1867 sampai tahun 1904. 12. Tuan Rahalim tahun 1904 sampai tahun 1921. 13. Tuan Karel Tanjung gelar Parjabayak tahun 1921 sampai tahun 1934. 14. Tuan Mogang tahun 1934 sampai tahun 1947. Semoga bermanfaat.